Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, siswa-siswi SMA Islam Adi Medan, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keluangan waktu sehingga kita bisa belajar dengan sebaik-baiknya dan mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik pula. Baik anak-anak, masih bersama saya Bapak Andi Darmadi, Guru SMA Islam Adi Medan. Kali ini di semester kedua tahun pelajaran 2020-2021 kita masuk ke bab 5 ya nak ya. Kemarin kita sudah belajar 4 bab, total kita ada 8 bab, maka kali ini kita akan menyelesaikan bab 5 nya. Silahkan Ananda buka halaman 141, dimana di bab 5 ini kita akan ketemu dengan judul mempersiapkan proposal ya. Tentu Ananda pernah mendengar ataupun bahkan pernah membuat sebuah proposal kegiatan ketika Ananda dahulu pernah diaktif di OSIS ketika masih SMP. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian penting dari proposal. Yang kedua, diharapkan siswa mampu menemukan informasi yang dibaca untuk dikembangkan menjadi sebuah proposal. Baik, apa itu proposal? Proposal adalah usulan tertulis ya, usulan tertulis untuk melakukan suatu kegiatan yang ditujukan kepada pihak tertentu. Itu yang kemudian disebut dengan proposal, ataupun disebut juga dengan rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan ya. Rencana tersebut harus dituliskan agar pihak yang berkepentingan dapat memahami dengan baik, memberikan izin kalau itu yang diminta izin, menyumbangkan dana tentunya, karena proposal itu biasanya berkaitan dengan dana yang dibutuhkan ya untuk berjalannya suatu kegiatan ataupun suatu penelitian, karena proposal ini juga bisa berbentuk penelitian selain juga kegiatan ya nak ya. Supaya apa? Supaya penelitian tersebut ataupun kegiatan tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Baik, nah proposal yang Ananda bisa lihat di halaman 143 itu dengan judul proposal kadar keilmuan tulisan siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya pada majalah dinding ya. Itu disebut dengan proposal penelitian. Nah, oleh karena itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proposal penelitian. Ya, yang akan kita bahas adalah proposal penelitian, dan nanti di pertemuan yang akan datang ya, yang selanjutnya kita akan membahas tentang proposal kegiatan. Nah, kita bahas terlebih dahulu apa itu syarat-syarat penyusunan proposal. Yang pertama, suatu proposal yang baik itu harus memiliki struktur dan logika yang jelas ya, memiliki struktur dan logika yang jelas ya. Jadi struktur proposal nanti akan kita bahas. Logika yang jelas ini maksudnya menggunakan bahasa yang sesuai dengan standarnya, karena yang kita lakukan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ejaan, PUB dan tata bahasa Indonesia. Yang kedua, hasil kegiatan itu ataupun hasil penelitian itu harus terukur ya. Bisa dia kegiatan, kalau dia proposal kegiatan, bisa juga di sini
penelitian, ya. Penelitian kalau dia proposalnya itu adalah proposal penelitian. Yang keempat, ya, tujuan dari syarat sebuah penyusunan proposal itu yang baik adalah yang ketiga, maksudnya ya, jenis kegiatan harus jelas, inovatif dan terperinci, ya. Inovasi, ya, apalagi penelitian itu adalah suatu yang baru yang ditemukan dan bermanfaat untuk orang lain, orang banyak, sehingga untuk membuatnya misalnya memerlukan dana yang banyak, tetapi dengan dana tersebut sebandinglah dengan apa yang didapatkan, gitu ya nak ya. Dan terperinci, ya, dirinci dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, ya, hubungan kegiatan dengan dana yang diperlukan harus rasional. Ya, ini sudah harus disesuaikan, ya nak ya. Kalau tidak sesuai maka bisa jadi proposal tersebut tidak disetujui oleh yang akan memberikan dana, ya, ataupun penyandang dana dari yang kita tuju tersebut. Makanya harus rasional. Nah, ini yang kita bahas, ya nak ya, sistematika. Jadi sebuah proposal yang baik itu dia harus memiliki sistematika proposal yang terstruktur, ya. Kali ini yang kita bahas adalah sistematika proposal penelitian. Nah, di pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas sistematika proposal kegiatan. Dimulai dari latar belakang masalah, ya. Jadi penelitian itu, sebuah penelitian itu sebenarnya dimulai dari adanya suatu masalah. Jadi penelitian ini terkait dengan riset, terkait dengan penemuan-penemuan. Jadi sebenarnya apa yang bahkan fasilitas-fasilitas yang kita nikmati ini sebenarnya adalah hasil dari sebuah penelitian, ya, sebuah penelitian. Bahkan kemajuan teknologi IT misalnya, ya, nah, itu kan berangkat dari yang namanya masalah. Masalah apa? Masalah yang ditimbulkan adanya jarak, ruang dan waktu, gitu ya, misalnya ya. Bagaimana orang berkomunikasi dengan baik, ya, bahkan itu bisa melihat wajahnya, bisa melihat tempat di mana lawan bicaranya itu, tapi tidak dalam suatu tempat yang sama, gitu ya kan. Jadi dipisahkan oleh jarak, gitu ya, tapi mereka bisa berkomunikasi, sehingga masalah tersebut dipecahkanlah, ditemukan dengan namanya alat komunikasi. Dan banyak jenis alat komunikasi yang kemudian muncul dari hasil penelitian-penelitian ini, mulai dari yang sangat sederhana yaitu telepon yang dibuat oleh Alexander Graham Bell itu, dan sampai sekarang modern sampai sekarang, ya, komunikasi dan ditemukannya dengan komputer, ya. Kemudian ada media sosial, ada Google, ya, dan beragam media sosial yang kemudian itu ditemukan dari sebuah penelitian yang basisnya itu adalah masalah. Ketika orang lain itu melihat itu suatu masalah, maka masalah tersebut dijadikan peluang. Nah, jadikan peluang. Jadi kita harus cari dulu latar belakang masalah apa yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian kita lakukan research, ya, kecil-kecilan, kira-kira solusinya bagaimana. Nah, gitu. Karena apa? Karena masalah ini secara definisi, kalau kita lihat dari bahasa penelitian, ya, dalam ranah penelitian, ini adalah kesenjangan, ya. Suatu masalah itu disebut juga kesenjangan. Kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Nah, adanya gap, dia ada jarak. Nah, ini yang disebut dengan masalah. Jadi ini yang harus kita temukan, ya. Kita temukan di sekitar kita tentu banyak, dan kalau kita bisa buat risetnya, kita cari dananya. Kalau kita tidak punya dana, maka dana tersebutlah yang kemudian dituliskan dalam bentuk proposal. Sederhananya seperti itu, ya nak ya. Baik, itu latar belakang masalah atau dasar dari kita membuat dasar pemikiran sehingga terjadinya sebuah proposal tadi, ya, suatu proposal tadi.
Baik, yang berikutnya setelah kita identifikasi, setelah kita tahu latar belakang masalahnya, maka kita lakukan rumusan masalah, ya kan? Yaitu apa? Berupa identifikasi variabel-variabelnya, ya. Apa-apa saja yang kemudian menjadi penyebab permasalahan tersebut. Ya. Kemudian dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat bertanya, ya kan? Nah, misalnya kalau kita menemukan masalah kemacetan, ya, kemacetan di sekitar kita, karena kita tinggal di kota besar, ya, di Medan, maka bagaimana tentu saja kita melakukan penelitian supaya tidak macet, gitu ya. Kita identifikasi, kita rumuskan masalahnya dalam bentuk pertanyaan. Misalnya pertanyaan pertama, ya, pertanyaan pertama, apa penyebab kemacetan yang terjadi di sekitar kita. Kemudian pertanyaan kedua misalnya bagaimana, ya, ini tanya contoh saja ya nak, ya, bagaimana cara untuk menyelesaikan, ya, bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah kemacetan tersebut, menyelesaikan masalah kemacetan tersebut. Nah, kenapa? Dari rumusan masalah inilah nanti ya nak, ya, itu bisa menjadi pembahasan yang menjadi pembahasan dalam penelitian, gitu. Nah, jadi harus dirumuskan dulu masalahnya. Setelah latar belakang masalah dijumpai, kita temukan, maka kita rumuskan masalahnya. Baik, yang ketiga kita harus sajikan juga tujuan penelitiannya, ya. Karena ini proposal penelitian, tujuan ini juga menjadi poin yang penting untuk diketahui oleh yang memberikan dana. Jadi menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian. Ya, tujuannya apa? Ya, kalau tadi tentang kita teliti tentang kemacetan, tentu saja tujuan penelitian ini adalah diharapkan dari penelitian ini kemacetan di Medan, ya, misalnya itu tidak terjadi ataupun berkurang, ataupun lalu lintas bisa berjalan lancar. Nah, itu tujuan, harus ada tujuan. Nah, ini asumsi, ya. Asumsi ini biasanya ada dalam penelitian, karena asumsi itu kalau tidak dibuktikan dengan penelitian itu hanya sebatas asumsi. Apa itu asumsi? Sebagai titik pangkal penelitian. Nah, anggapan-anggapan, ya. Asumsi itu anggapan-anggapan. Yang kedua, merupakan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan atau dibuktikan lagi kebenarannya. Jadi asumsinya sebenarnya itu sudah hampir 100% dan 90% itu benar, tapi harus diteliti untuk kemudian bisa meyakinkan, ya, meyakinkan orang banyak, ya, untuk apa yang kita asumsikan itu adalah hal yang benar. Dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif, ya, deklaratif, ya. Jadi ada kalimat imperatif, interrogatif, dan deklaratif, ya, kalimat yang mengandung unsur seru, ya, keseruan. Baik, kemudian ada hipotesis, ya. Hipotesis, ya, itu berupa apa? Itu hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah. Jadi dari asumsi tadi, nah, itu solusinya seperti ini, kira-kira itulah. Itu yang disebut dengan hipotesis, gitu ya. Dari kemacetan tadi, asumsinya akan hilang apabila hipotesisnya misalnya dibatasi penggunaan kendaraan pribadi, misalnya lebih mengutamakan angkutan umum, gitu ya, kendaraan umum. Nah, itu disebut dengan hipotesis. Nah, kemudian dibuat dalam setiap penelitian yang bersifat analitis, ya, biasanya penelitian analitis, ya, itu dibuat sebuah hipotesisnya. Kemudian dirumuskan dalam kalimat afirmatif, afirmasi, ya, kalimat afirmasi. Nah, itu sebuah hipotesis. Karena ini kita proposal penelitian, jadi kita mencantumkan sebuah hipotesis.
Nah, metode penelitian itu dibagi, ada metode penelitian secara kualitatif, ada metode penelitian kuantitatif. Ya, bersifat garis besar saja. Ini berkaitan dengan teknik pengumpulan data. Ya, nanti silahkan dibaca di buku ya, Anda ya. Jadi metode yang digunakan itu apakah kualitatif ataupun kuantitatif. Kemudian kita tentukan lokasi dan sampel penelitian. Alasan mengapa penelitian itu dilakukan di tempat itu dan sampel itu seperti apa. Jadi populasinya misalnya seluruh yang tinggal di kota Medan, tapi kita lakukan sampel, tidak semuanya kita teliti. Sampel. Kemudian kita sediakan jawaban penelitian, diumumkan nama kegiatan atau tahap penelitian beserta waktu penggarapannya dalam satuan minggu atau bulan. Kemudian personalia penelitian. Apa itu personalia penelitian? Meliputi ketua dan anggota, ya orang-orang yang terlibat dalam penelitian itu ya. Dapat dicantumkan pula sekretaris bendahara, perlu dicantumkan nama, jabatan, bidang keahlian, alamat, serta tugas-tugasnya. Jadi kita cari orang-orang yang bisa menggarap ataupun melakukan apa yang disebutkan dalam proposal tersebut. Kemudian biaya, ya uraian kegiatan atau jenis peralatan yang dibutuhkan, volume kegiatan dan satuan peralatan, jumlah biaya yang kemudian ini disodorkan kepada yang memiliki dana. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka ataupun pustaka acuan yang berupa referensi dari penelitian ilmiah kita tadi. Itu bisa berupa buku, bisa berupa laporan penelitian, bisa berupa jurnal, koran, majalah, website dan sebagainya. Nah, ini yang website yang tentu saja yang resmi ya. Nah, itu bisa dijadikan referensi. Nah, anak-anak, itulah ya tentang proposal penelitian ya. Untuk lebih jelasnya bagaimana contoh realnya itu ada di buku di halaman 143 dengan judul Kadar Keilmuan Tulisan Siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Itu bisa Anda baca juga. Nah, yang kemudian apa yang saya sampaikan tadi berupa sistematika dari proposal penelitian itu juga bisa dijadikan sebagai acuan ataupun referensinya. Baik anak-anak, demikian saja ya pertemuan kita pada kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang kedua tentang proposal ini juga. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan mudah dipahami dan tetap semangat serta jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Adija, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.